Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Mati Sekran Karang. Hari ini atau sore hari ini kembali hadir dalam dialog khusus bersama KPID Bali. Ya pemirsa, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID sangat strategis. Sinergitasnya menjadi hal penting terutama dalam melawan hoax. Nah sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengambil sebuah topik, yaitu bagaimana bersama kurangi hoax menuju penyiaran sehat. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Agus Astape, beliau adalah Ketua KPID Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Agus. Om Swastiastu Pak kabarnya Pak? Sehat Pak Ade ya? Sehat ya? Luar biasa. Semangat ya. Nah ini sekalian deh saya mau mengucapkan selamat ya Pak ya atas terpilihnya menjadi Ketua KPID Bali. Terima kasih. Akhir September ya Pak ya? Iya, tanggal 24 September kemarin. Nah ini ada kabar menarik nih, katanya programnya nggak muluk-muluk, langsung tancap gas. Nah, tancap gas seperti apa nanti kita akan bahas. Siap. Oke. Baik, terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Ide Bagus Ketut Agung Ludro atau yang akrab disapa Gus Ludro. Beliau adalah Wakil Ketua KPID Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Gus Ludro. Apa kabarnya Pak Gus? Sehat ya? Iya, terima kasih juga sudah hadir di studio pada sore hari ini tentunya Pak Agus. Ini ketika dilantik menjadi Ketua KPID Provinsi Bali, ada yang menarik di sini, tidak ada program tuh 100 hari kerja, langsung tancap gas. Ini program juga tidak muluk-muluk ini. Nah, ini apa saja yang sudah dilakukan KPID Bali ini sebulan lebih menjabat Pak Agus? Ya, itu saya dan kawan-kawan ada 7 orang komisioner begitu dilantik tanggal 24 September 2021 oleh Pak Gubernur. Pesan Pak Gubernur jelas sekali, pokoknya bekerja, langsung bekerja. Dan itu yang kami lakukan di KPID. Dan kebetulan memang kita backgroundnya memang di bidang penyiaran, tentu kita lihat masalah-masalah yang ada di dunia penyiaran. Muaranya bagaimana dunia penyiaran itu sehat di Bali, kita bersama-sama untuk melawan hoax dan ya intinya bagaimana kearifan dan potensi lokal bisa terangkat di dunia audiovisual, khususnya di TV. Dan itu kita langsung mengundang lembaga penyiaran baik TV maupun radio untuk kita bersama-sama, ayo kita bersinergi, kemudian kita membuat program-program yang bisa menginspirasi kepada masyarakat kita dalam upaya untuk menyukseskan program dari pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkertilo ke Bali tersebut. Nah itu kita langsung, dan ternyata responnya luar biasa, lembaga penyiaran TV radio luar biasa, dan ternyata memang mereka kalau kita dekati, kita ajak bicara, dan ya kita sepakat semua bahwa bersama-sama yuk kita menyampaikan informasi-informasi positif di tengah derasnya audiovisual yang di luar dari lembaga penyiaran itu. Jadi kita langsung ke transmisi, misalnya untuk TV-TV itu sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, kan wajib TV-TV nasional yang ada di Bali yang disebut dengan SSJ itu menyiarkan konten-konten lokal. Dan itulah kita tekankan agar mereka menyiarkan konten lokal, menyiarkan pencerahan berupa mimbar Hindu misalnya, atau mungkin pelibatan tenaga SDM lokal. Kita datang ke masing-masing transmisi di Bali, ada 15 siaran TV yang ada di Bali, bahkan kita ke pusat di nasional sebagai penanggung jawab dari SSJ itu, kita ingin komitmennya seperti apa, kita sampaikan keinginan masyarakat Bali seperti apa, dan mereka pada intinya semangat dan samalah pemahamannya bahwa yuk kita berada di Bali, kita majukan Bali, kita jaga Bali, dan melalui dunia siaran inilah kita mengawasi dan ya mengangkat kearifan lokal Bali. Baik, nah saya juga sempat kepo nih dengan apa yang menjadi program dari Ketua KPID baru ini, yang baru anget-angetnya ini, masih sebulan lebih ini sendiri, yang salah satunya adalah ingin mewujudkan lembaga penyiaran yang independen, kemudian sehat, edukatif, informatif, menghibur, nah menjadi perekat kontrol sosial masyarakat dan bertanggung jawab sesuai implementasi Nangun Satkertilo ke Bali. Dari 15 penyiaran yang ada di Bali ini sendiri, Pak Agus selaku Ketua KPID Bali ini sendiri, sudahkah melihat atau bagaimana dengan informasi di dunia penyiaran Bali selama ini Pak? Ya,
Kalau kita melihat dari ranah KPI, kan lembaga penyiaran yang dimaksud itu adalah televisi dan radio, yang frekuensi izinnya diberikan oleh negara. Itu adalah lembaga penyiaran yang sifatnya mainstream. Itu yang menjadi ranah dari KPI yang perlu diawasi, kemudian dibina dan diajak berbicara berkaitan dengan dunia penyiaran. Nah, kalau di luar itu kan ada namanya OTT, over the top, jadi audio visual yang berbasis internet seperti YouTube, Netflix dan lain sebagainya. Itu mungkin bukan ranah dari KPI. KPI itu ranahnya di situ. Nah, karena itulah kita mencoba berkomunikasi dan ternyata apa? Ternyata dari komunikasi-komunikasi yang kita ajak dialog itu, jadi sebagian besar sebenarnya komitmennya sama. Dari 100% siaran yang ada yang menyangkut tentang Bali, konten lokal Bali, dari ketentuan undang-undang itu termasuk juga pedoman perilaku penyiaran, itu mungkin hanya sekitar 1-2% yang kurang sesuai dengan peraturan pedoman perilaku penyiaran itu. Tapi kita ingatkan, tidak seperti fatal begitu. Artinya ternyata hanya gara-gara ya nilai setitik akhirnya jadi rusak sebelah kan gitu ya. Dan itu Pak Made ketika kita coba dekati dan sampaikan, oh ternyata upaya-upaya inilah yang diharapkan oleh lembaga penyiaran. Kita pendekatan, kita lakukan literasi, kita lakukan pendidikan dan sebagainya agar mereka selalu mengacu pada P3SPS namanya. Jadi pedoman perilaku penyiaran standar program siaran dan mengacu pada Undang-Undang 32 tahun 2002. Sebenarnya kita ini luar biasa loh, dengan dunia penyiaran yang baik ini sebenarnya banyak sekali yang kita bisa angkat di lokal Bali. Jadi kearifannya, budayanya, kemudian hal-hal yang menyangkut tentang potensinya. Jadi ini saya yakin dengan rangkulan yang baik ini nanti kita akan bersama-sama mewujudkan visi dari pemerintah Provinsi Bali membangun Sarket di Loka Bali tersebut. Kalau kita mengetahui bahwa visi pemerintah Provinsi Bali adalah Nangun Sarket di Loka Bali, sedangkan kalau kita berbicara tentang sebenarnya apa yang menjadi visi dan misi dari KPID Bali ini sendiri, Pak Agus? Kalau kita visinya kan jelas menciptakan penyiaran sehat, masyarakat cerdas dan berkualitas. Jadi dengan masyarakat sehat itulah penyiaran sehat itulah kita tidak lagi menerima informasi yang sifatnya hoax. Jadi kita akan lebih cepat melakukan telaah, pengkajian, jadi melakukan saringan sebelum kita men-sharing. Jadi ini luar biasa dan itu rohnya sangat kita betul-betul menciptakan dunia penyiaran yang baik itu karena ini ranahnya sangat cepat, frekuensinya sangat digunakan oleh banyak orang dan sangat cepat informasi diterima oleh masyarakat. Kalau dunia penyiaran tidak sehat, ya kacau lah kita di masyarakat seperti itu. Jadi sudah jelas sekali visi dan misi dari KPID Bali ini sendiri. Ya, menciptakan penyiaran yang sehat untuk masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Oke, baik. Pak Gus dan Pak Gus Ludra, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini bagaimana bersama kita kurangi hoax menuju penyiaran sehat, itu yang menjadi visi juga dari KPID Bali. Dan yang pastinya pemirsa jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya kita masih akan bersama melanjutkan perbincangan bersama Ketua KPID Provinsi Bali dan Wakil Ketua KPID Provinsi Bali bagaimana bersama kurangi hoax menuju penyiaran sehat, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini bersama KPID Bali di dialog khusus bersama kurangi hoax menuju penyiaran sehat. Masih bersama Bapak Agus Astape, beliau adalah Ketua KPID Provinsi Bali, dan ada Bapak Ide Bagus Ketut Agung Ludra atau yang akrab disapa Bapak Gus Ludra. Beliau adalah Wakil Ketua KPID Provinsi Bali. Saya ke Pak Wakil dulu, Pak. Pak Wakil, tadi Pak Agus juga banyak menceritakan tentang apa yang sudah dilakukan. Tidak ada yang istilahnya 100 hari kerja, cek langsung tancap gas ketika dipilih menjadi ketua dan wakil Niki sendiri. Nah, kalau kita melihat ini banyak sekali informasi-informasi yang tidak jelas, kemudian banyaknya bisa dikatakan informasi hoax nih. Apa yang sudah dilakukan khususnya KPID Bali ini terhadap apa yang sudah terjadi di masyarakat saat ini dengan informasi hoax tersebut? Iya, terima kasih Pak Made, terima kasih juga para pemirsa Bali TV yang saya hormati. Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat sehingga semua orang bisa jadi penyiar, semua orang bisa jadi jurnalis. Yeah. Padahal yang disebut dengan penyiar, jurnalis, ada
kapasitas untuk melakukan hal itu. Tidak semua orang bisa. Oleh karena itu, kami sepakat dengan Pak Ketua, teman-teman komisioner, merubah mindset kita. Yang sebenarnya tugas kita mengawasi, kita merubah menjadikan KPID itu rumah lembaga penyiaran. Kita berdiskusi bersama. Bagaimana kita, semua stakeholder lah, lembaga penyiaran, termasuk media pers juga, harus sama-sama untuk melakukan literasi media dan literasi digital. Gitu. Ini bagian proses pembelajaran bagi masyarakat kita agar dia tahu mana sebenarnya informasi yang benar dan mana informasi yang salah atau yang hoax. Kita melakukan literasi juga dulu dengan lembaga penyiaran. Bagaimana lembaga penyiaran untuk mengikuti standar P3SPS yang sudah ditetapkan. Karena dengan ini setidak langsung akan memberikan dampak informasi yang positif pada publik. Sehingga masyarakat yang begitu hanya membaca, mendengar dari media sosial, itulah anggapannya seperti yang sekarang berkembang. Untuk mencari kebenarannya harus mencari ke media-media mainstream. Baik itu lembaga penyiaran, karena berproses. Untuk menjadi lembaga penyiaran berproses, ada izin, ada penanggung jawab, dan SDM-nya terlatih, ada uji kompetensi, dan tanggung jawabnya curah. Bisa dipertanggungjawabkan informasi itu pada publik. Nah, kalau ini sehat, seperti apa kata ketua tadi, saya yakin masyarakat kita akan mendapatkan informasi yang benar dan baik, dan bisa memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan, sehingga masyarakat kita bermartabat. Pak Wakil, sudahkah Bapak melihat ini lembaga penyiaran yang ada, khususnya yang ada di Bali ini sendiri, sudah menjalankan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS ini sendiri untuk menangkal hoax yang terjadi selama ini? Intinya begini, dalam P3SPS, sesuai dengan yang sudah menurut turunan dari Undang-Undang Penyiaran, adalah bagaimana lembaga penyiaran, baik TV dan radio, di dalam menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan data acuan yang jelas, sesuai mengacu kepada Undang-Undang 40 itu sendiri. Check and balance, ada kode etik penyiaran seperti apa, perilakunya seperti apa. Nah, secara tidak langsung ini akan memberikan gambaran pemberitaan penyiaran kepada publik, oh ini yang benar. Jadi yang berkembang di media sosial atau media non mainstream, dengan tanda petik, yang melakukan itu bukan orang yang punya kompetensi dalam hal penyiaran dan penyampaian informasi ke publik. Itu loh maksud saya. Gitu. Berarti penting sekali disusun strategi dalam mengantisipasi berita yang sumbernya tidak jelas. Betul, itu. persis. Dan menurut ketua kami, mungkin tahun depan kami akan lebih intensif lagi bagaimana mengajak teman-teman lembaga penyiaran di rumah KPID Bali ini, terutama bagi penyiaran yang ada di Bali. Kita akan melakukan peningkatan kualitas SDM, bagaimana menangkal hoax. Terus yang kedua, bagaimana mereka harus menguatkan kualitas SDM di dalam penyampaian informasi pada publik. Bagaimana mereka harus mencari informasi. Siapa sih yang berwenang untuk memberikan informasi? Karena supaya jangan seperti yang lainnya netizen, karena semua orang jadi wartawan loh Pak. Dengan adanya internet, semua jadi wartawan, semua jadi penyiar, semua jadi videografer, yang kadang-kadang tidak memenuhi ketentuan sesuai Undang-Undang 40. Kita harus acuannya masih Undang-Undang 40. Kalau media mainstream, media cetak, acuannya ke sana. Sehingga yang tidak boleh tampil, ditampilkan. Ada foto yang berdarah-darah, yang menurut kode etiknya tidak boleh ditampilkan. Informasi gambar dan tulisan, satu hal yang paling prinsip untuk publik, tidak menimbulkan ketakutan
tidak menimbulkan kecemasan, tidak menciptakan suasana yang tidak nyaman. Baik. Kan itu salah satu yang harus dilakukan. Dan saya yakin dengan Pak Ketua bersama kita komisioner merubah mindset kita. Jangan tabukan KPID Bali. Mari kita jadikan rumah semua lembaga penyiaran. Baik. Sehingga kita bisa lebih cepat mengakomodasi, lebih cepat memberikan apa yang harus disampaikan kepada publik. Baik, Pak Ketua, Pak Agus Astafo, ada yang menarik dari Pak Wakil mengatakan rumah KPID Bali. Ada kata rumah di situ, berarti masyarakat juga bisa menyalurkan aspirasi mereka, datang langsung ke KPID untuk datang mendapatkan informasi yang jelas seperti itu, Pak. Ya, jadi begini, KPID itu kan sesuai dengan tupoksinya, itu melakukan pengawasan, pembinaan kepada lembaga-lembaga penyiaran. Bahkan terakhir di situ ada sanksi, bisa memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang kontennya dianggap kurang sesuai dengan P3SPS. Sanksi itu kan berupa teguran, berupa lisan, bahkan nanti terakhir pengeluarannya rekomendasi untuk pencabutan izin. Ketika izin itu dicabut, kan tentu lembaga penyiaran tidak boleh lagi bersiaran dan lain sebagainya. Nah, muara dari itulah kita sebetulnya tidak mengedepankan itu. Kita mengedepankan bagaimana upaya pencegahan dari munculnya sanksi itu. Pencegahan, jadi kita merupakan melakukan upaya-upaya pendekatan secara kekeluargaan. Itulah sebabnya yuk lembaga penyiaran ini jangan jadikan KPID sebagai lembaga yang ditakuti, yang lembaga yang dimusuhi. Tapi mari bersama-sama, kalau ada apa-apa mari kita diskusikan di sini sebelum nanti muncul kewenangan yang terakhir itu, bahwa untuk memberikan rekomendasi pencabutan izin itu. Jadi makanya selama ini kita lihat kan teman-teman TV itu enak sekali kita berkomunikasi. Oh, Pak Ketua dan teman-teman di komisioner, kalau ada apa-apa tolong kami diingatkan, kami ingatkan. Dan ada beberapa yang sudah kita ini, misalnya contoh di radio ada yang menyiarkan Trisandie untuk di Bali lewat dari jam, atau mungkin tidak sesuai dengan jam 2:30, padahal kan nggak ada yang Trisandie jam segitu. Mungkin ya bolehlah itu pribadi-pribadi, tapi ketentuannya kan 3 kali. Ada yang nelpon kita, Pak Ketua tolong dong ini kok Trisandinya jam segini di radio ini. Loh, setelah kita ngobrol dengan radio itu, oh mereka memang karena sudah terprogram seperti itu, semacam komputerisasi jalan terus. Dan kita ingatkan, yuk mari kita sama-sama begini. Itu salah satu contoh. Misalnya kalau ada juga informasi yang menyangkut tentang Bali misalnya, bagaimana simbol-simbol budaya Bali, simbol-simbol agama yang memang mesti ditempatkan di salah satu tempat yang bagus, yang pas, memang jangan di syuting di tempat yang tidak pas seperti itu. Jadi kita ingatkan lagi, oh ternyata ini bisa menimbulkan persoalan, dan itulah menyebabkan jadi kita memang betul-betul jadi seperti katakan Pak Wakil, itu menjadi rumah kita. Yuk kita sama-sama diskusi yuk. Nah terakhir misalnya kita ada kawan kita artis penyanyi Bali datang ke kita konsultasi tentang klip atau mungkin tayangan yang akan disiarkan di nasional, ngobrol ini kira-kira gimana Pak, bisa nggak ini disiarkan, dan nanti jangan sampai nanti kalau ini disiarkan bisa menimbulkan persoalan di Jakarta. Dan kita ajak konsultasi, kita jelaskan inilah aturan-aturannya. Oh ternyata tidak ada masalah, bagus, bahkan ini mampu memberikan motivasi, inspirasi. Ya, jadi kita semacam surat pengantar rekomendasi bahwa oh ini bagus, silakan saja disiarkan. Tapi memang bukan sebagai lembaga sensor kita. Kita hanya memberikan pertimbangan konsultasi, dan alangkah baiknya kalau ada upaya-upaya pencegahan seperti itu. Nah, untuk itulah teman-teman TV, teman-teman radio, yuk kita sering berkomunikasi. Jangan sampai nanti kita takut sudah keburu disiarkan, keburu ditayangkan, baru ditegur karena ada laporan masyarakat. Jadi masyarakat ini sangat besar sekali peranannya untuk berkolaborasi dengan kita. Kadang-kadang kan di KPID ada alat rekaman ya, kita memantau siaran itu baik radio maupun TV. Kadang-kadang kan namanya manusia juga kadang kelewatan. Nah itulah peran dari masyarakat, partisipasinya untuk menyampaikan, oh ternyata ada ini loh Pak, ini TV ini saya lihat kok siarannya ada orang merokok misalnya, kok ditayangkan sih di TV itu begitu. Yang mana? Oh ini kita cek di siaran kita, di rekaman kita, oh ternyata memang ada. Panggil kita, ajak ngomong. Jadi kita lebih banyak pendekatan seperti itu, dan ya tidak
melulu mengedepankan sanksi. Baik, tidak melulu mengedepankan sanksi. Seperti kata Pak Wakil, ini banyak sekali masyarakat sekarang sudah bisa menjadi wartawan, menjadi jurnalis. Nah, Pak Ketua, ini banyak informasi melalui audiovisual di media sosial. Ini apakah itu juga ranah KPID dan apa yang dilakukan? Kalau yang munculnya audiovisual melalui internet itu disebut dengan OTT, over the top. Artinya audiovisual yang sifatnya berbasis internet karena dia tidak menggunakan frekuensi, tidak meminta izin dari negara dan sebagainya. Itu memang tidak bisa dinafikan lagi. Itu namanya kita harus mengikuti perkembangan zaman, teknologi informasi yang terus ada. Itu ranahnya adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Itu tanggung jawabnya ada di masing-masing individu, bukan lagi kepada yang lain, lembaga penyiaran, karena di situ kan tidak lembaga penyiaran. Yang lembaga penyiaran yang diatur oleh Undang-Undang 32 tahun 2002 adalah tentang TV dan radio yang izin frekuensinya diberikan oleh negara. Itu yang disebut dengan lembaga penyiaran. Nah, kalau ini bagaimana? Ya, tanggung jawabnya kepada pribadi masing-masing. Undang-undang yang dijadikan patokan adalah Undang-Undang Transaksi Elektronik, dan kalau ada masalah-masalah di situ bisa dilaporkan secara pidana kepada polisi. KPI tentu akan juga menjadi bagian dari ya sebagai tanggung jawab kita sebagai masyarakat, kita akan turut membantu untuk melakukan pengawasan juga. Kalau misalnya dianggap terlalu membuat persoalan, ya kita mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Oh, ini lupa, ternyata tayangan begini kurang bagus, mohon bisa ditindaklanjuti dan sebagainya. Seperti itu bisa. Artinya peran kita selaku masyarakat, walaupun itu di kelembagaan KPID, seperti itu. Baik Pak Agus Astafa dan Pak Gus Ludro, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan perbincangan bersama Kurangi Hoax menuju penyiaran sehat bersama KPID Bali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih dalam dialog khusus bersama KPID Bali bersama Kurangi Hoax menuju penyiaran sehat, masih bersama Ketua KPID Provinsi Bali Bapak Agus Astafa, yang pastinya juga ada Wakil Ketua KPID Provinsi Bali Bapak Ide Bagus Ketut Agung Ludro atau Pak Gus Ludro tentunya. Pak Gus, Pak Ketua tentunya peran media ini sangat apa ya, bisa dikatakan menjadi peran yang sangat penting sekali dalam memberitakan berita untuk menangkal hoax tersebut. Bagaimana sekali lagi peran media menurut Pak Agus selama ini untuk menangkal hoax itu kalau sendiri? Kita lihat peranan media kan, nah di sini dah bagaimanapun juga kan teknologi informasi tidak bisa dibendung. Artinya mari kita berdamai, kita betul-betul mengadopsi, kemudian mengakulturasi, bahkan kemudian kita modifikasi. Apa yang kita bisa lakukan dengan kemajuan teknologi? Media yang selama ini menjadi media mainstream yang sudah dipercaya oleh masyarakat, tentu tidak boleh lagi, artinya bergantung kepada berita-berita yang sifatnya selebaran tadi itu, yang di luar media mainstream, karena kadang-kadang kan informasi di sini memang lebih cepat, misalnya di informasi yang berbasis internet itu. Tapi tentu itu harus di cross check, ada checks and balance sesuai dengan Undang-Undang Pers 40 tahun 99. Jadi peran dari media itu kan ada 4. Yang pertama menyampaikan informasi, kedua mungkin pendidikan, kemudian ketiga adalah hiburan, yang keempat adalah perkat kontrol sosial. Artinya bagaimana peran ini bisa dijalankan ketika kita menyampaikan informasi yang ada di situ, kemudian kita klarifikasi, konfirmasi, dan pada akhirnya tentang muaranya adalah bagaimana orang ketika bosan, ketika jenuh, ketika merasa sudah tidak percaya dengan media yang sifatnya non mainstream itu, mereka akan lari ke media mainstream. Bener nggak informasi ini? Saya baca di koran dah, atau saya nonton di TV lah, karena ternyata di TV, oh ternyata begini. Contoh misalnya kayak kemarin ada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan artis nasional meninggal itu kan, itu kan anak kecil jatuh kemudian luka berdarah-darah. Sebetulnya secara aturan P3SPS di dunia penyiaran itu kan tidak boleh. Tapi di dunia yang sifatnya medsos itu, di YouTube dan sebagainya, itu silakan ditayangkan betul itu. Orang kan melihat, oh orang lari ke situ, tapi kan rasa kemanusiaan kita ada. Mungkin itu sebenarnya tidak dibenarkan secara aturan. Kalau kita lihat tayang-tayang di luar negeri, misalnya ada beberapa TV-TV yang bagus, jarang sekali, atau mungkin bahkan tidak pernah ada misalnya mayat di syuting, atau mungkin yang tidak sesuai dengan ketentuan dimunculkan di layar kaca. Itu kan sebetulnya
bagian dari kontrol sosial. Di internal lembaga penyiaran sendiri dulu melakukan audit semacam itu untuk menyeleksi kira-kira ini boleh nggak tayang, ini bisa nggak tayang. Kalau enggak ya sudah. Kadang-kadang kan ada juga kenakalan udah biarin aja lah, biar coba lu tes lah. Kalau memang begitu kondisinya kan agak rawan kita. Berarti ada perbedaan antara informasi sosial media dengan informasi lembaga penyiaran yang dibawa ke sosial media. Itu betul, karena memang di audio visual yang sifatnya non mainstream itu, yang berbasis internet itu, itulah sekarang terus menjadi persoalan apakah ini bisa diatur atau tidak. Jadi teman-teman lembaga penyiaran, salah satu grup di Jakarta kan sempat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tahun 2019 agar KPI juga menjadi pengawas, atau mungkin siaran yang berbasis internet itu diawasi juga, diberikan aturan-aturan sama seperti lembaga penyiaran ini. Tapi oleh MK kan dibatalkan, itu tidak kewenangan dari KPI, tidak kewenangan dari ini, itu ada undang-undang FDE, sehingga ya memang ada perbedaan perlakuan jadinya. Tapi sekali lagi itu adalah mengacu kepada undang-undang informasi transaksi elektronik. Namun demikian tentu di KPID tidak berdiam diri, atau di KPI tidak berdiam diri, kita juga sedang melakukan proses bagaimana masyarakat ini ingin ada revisi undang-undang penyiaran, dan itu sudah di DPR. Dengan adanya revisi undang-undang penyiaran tahun 32 nomor 2000 tahun 2002 ini, diharapkan nanti itu terakomodir nanti keinginan-keinginan masyarakat itu, bagaimana masyarakat keinginan-keinginannya bisa terpenuhi melalui revisi undang-undang penyiaran. Jadi memang aturan yang ada memang agak terlambat mengantisipasi perkembangan teknologi ini. Jadi meski demikian jangan khawatir. Saya pikir negara kita, pemerintah kita sangat konsen dan betul-betul pasti pemikirannya sama. Ini kan, ini milik kita, negara milik kita. Yuk kita sama-sama menjaga dunia penyiaran, dunia audiovisual, teknologi ini gunakan dengan baik seperti itu. Oke, Pak Wakil Ketua, lalu bagaimana dengan peran lembaga penyiaran di Indonesia, khususnya di Bali ini, kalau kita berbicara tentang KPI di Bali ini sendiri, untuk menjalankan undang-undang penyiaran yang objektif dan memberikan informasi yang mencerahkan sehingga tidak mudah termakan informasi yang tidak jelas itu? Nah, seperti disampaikan Pak Ketua tadi, kita selalu melakukan komunikasi dengan semua lembaga penyiaran berkaitan dengan bagaimana menjadi lembaga penyiaran itu bisa menyampaikan informasi yang benar dan baik, terutama yang sehat kepada publik. Ini bagian literasi kami dari KPID kepada teman-teman lembaga penyiaran, karena kita berharap dalam literasi digital ini mestinya semua stakeholder masyarakat untuk ikut melakukan hal yang sama. Bukan hanya lembaga penyiaran, bukan hanya media cetak elektronik yang lainnya, tapi semua orang. Sehingga literasi digital ini menjadi bagian pemahaman untuk masyarakat kita untuk bisa memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Kita selalu melakukan hal itu. Sering saya sampaikan kepada teman-teman semua, setiap kesempatan saya bilang, ayolah, saya kasih clue-nya satu, 5B 1S. Baca, berpikir, benar baik, bermanfaat, share. Kan ini harus dilakukan. Jadi setiap membaca informasi, lihat benar enggak ini, cari di situs yang lain. Kalau sudah benar, baik enggak? Oke, baik. Bermanfaat enggak? Kalau tidak bermanfaat, jangan usah di-share. Bermanfaat bagi publik, share. Kan ini clue-clue yang harus dilakukan oleh semua stakeholder. Apalagi kami di KPID selalu melakukan hal itu dengan teman-teman lembaga penyiaran. Kami merubah, tadi Pak Ketua sudah bilang, sanksi itu terakhir. Sanksi itu setelah ada tindakan. Kenapa kita tidak lakukan pencegahan tindakan itu sebelum menjadi sanksi? Nah, itulah kita menjadikan, marilah KPID ini digunakan jadi rumahnya lembaga penyiaran. Sehingga banyak hal kita bisa diskusikan agar siaran yang diperoleh untuk publik, untuk masyarakat kita adalah siaran berkualitas. Jadi ada cara pengawasan isi konten siaran di televisi ini sendiri yang dilakukan oleh KPID? Kita selalu monitor semua siaran. Kita punya ada regulasinya. Ada regulasinya, ada. Kita punya monitoringnya punya.
Tetapi kalau ada hal-hal yang krusial seperti disampaikan Pak Ketua tadi, check and balance. Jadi ada bagaimana caranya jadi lembaga TV, anggap saja TV sama dengan radio, untuk memastikan keseimbangan berita. Yang pertama. Yang kedua, narasumber dengan kapasitasnya yang jelas, legal standingnya jelas. Tidak semua kan bisa menjadi narasumber kalau legal standingnya jelas. Karena apa yang dikomunikasikan, apa yang disampaikan ke publik benar-benar akan menjadi acuan. Ini yang selalu kita lakukan dengan teman-teman lembaga penyiaran, diskusi lah. Dipandu Pak Ketua, ayo diskusikan apa yang kira-kira. Ada beberapa lembaga penyiaran yang mencomot salah satu narasumber yang kadang-kadang mendapatkan respon negatif dari publik. Ujung-ujungnya nanti datanya ke KPID. Nah, kita diskusikan lagi, kita berikan. Ada ranahnya, ada lembaganya yang harus menata kelola penyiaran, dan kita berusaha untuk menjembatani di dua posisi yang ada. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Pak Ketua, sesuai dengan program Pak Ketua KPID Bali ini sendiri yang sudah saya sampaikan tadi ini sendiri, kita mengetahui Bali memang terkenal dengan adat, budaya yang sangat adiluhung. Ini bagaimana peran KPID ini dalam mengangkat potensi dan kearifan lokal di dunia penyiaran, Pak? Ya, itu betul. Dalam Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dikatakan bahwa dari 100% siaran yang ada oleh SSJ, siaran TV nasional yang berjaringan di Bali misalnya, 10% itu harus minimal konten lokal. Minimal 10% dari siaran itu. Misalnya dia siaran 24 jam, berarti sekitar 2,5 jam ke 2,4 jam itu harus siaran lokal. Kemudian siaran lokalnya itu dari 10% itu 30% disiarkan di jam-jam produktif dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian 70% baru di jam-jam yang biasa nih. Nah, itu harus diikuti dan dipatuhi, dan memang kita lihat dari pantauan dan monitoring yang ada di KPID, karena kita punya alat untuk itu hampir sebagian besar sudah menuju ke 10%. Sebetulnya kan 10% itu kecil, tapi itu adalah batas minimal dari undang-undang itu. Bahkan nanti secara bertahap harus menuju ke 50%. Nah, itu dari sisi konten lokal. Kedua, dari sisi pelibatan SDM masyarakat lokal. Jadi teman-teman lembaga penyiaran itu, lembaga penyiaran swasta khususnya, itu wajib mempekerjakan tenaga-tenaga lokal. Mungkin siarannya dibuat oleh masyarakat lokal di Bali dan memang di syuting di Bali, kemudian mengenai soal Bali. Itu yang terus kita dorong agar teman-teman SSJ di pusat itu melibatkan tenaga-tenaga lokal, sehingga ada aspek pemerataan lah, bagaimana pemerataan ekonomi dan sebagainya. Betul, memang kita masih berdebat soal itu, tapi persoalannya adalah ini khusus Bali, kita berharap seperti itu. Dan kemudian pelibatan juga tokoh-tokoh yang menjadi narasumber seperti dikatakan dari Pak Wakil, juga kita ajak pendekatan dengan lembaga-lembaga penyiaran, jangan sampai nanti tokoh yang ditampilkan itu malah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Khususnya yang menyangkut tentang hal-hal yang sifatnya penting, menyangkut sara dan sebagainya. Karena kan kita lihat di beberapa TV kan ada siaran-siaran pencerahan agama, kemudian pencerahan soal adat. Itu ya dari sisi proximity-nya, kedekatannya, tentu kita berharap orang di Bali lah yang akan tampil di situ. Walaupun misalnya ada orang Bali yang di luar sebagainya, tapi kadang-kadang kan mungkin proximity-nya, kedekatannya kurang, dan itu kan sebetulnya juga mengarah kepada bagaimana minat masyarakat nonton ketika tidak terlalu kenal, kan ini siapa sih yang tampil, orang kok tidak kenal, orang dari mana, tokoh apa sih. Nah, ketika dia tampil orang yang kita kenal, kemudian tahu kapasitasnya, orang pasti nonton, ini bagus nih acaranya, kita denger loh. Nah, seperti itu. Jadi kita ini yang terus kita komunikasikan. Dan Astungkare, teman-teman di penyiaran itu menyambut baik, dan akhirnya sekarang mereka hampir sebagian besar kalau ada apa-apa komunikasi dengan kita. Misalnya dia sebelum membuat syuting program apa, kemudian ditanya ke kita, dan kita akan komunikasikan dengan lembaga-lembaga terkait. Misalnya kalau berkaitan dengan adat, dengan Majelis Desa Adat, kita coba komunikasi, jangan sampai nanti
Jadi kita tidak mau seperti menjadi lembaga pemadam kebakaran. Jadi setelah muncul kemudian ramai baru kita tegur. Jadi kita kalau bisa yuk kita cegah dari awal gitu. Oke, baik. Bapak Pak Agus sudah melihat sudah optimalkah dengan konten-konten lokal, kemudian pelibatan SDM lokal dalam produksi siaran TV selama ini? Ya kalau kita ini Pak De kan baru dilantik 2 bulan lalu lah. Iya, makanya. Jadi kan pendekatan kita lakukan ya memang di situ juga ada kepentingan bisnis Pak De. Baik. Ya karena lembaga penyiaran juga pasti dia berpikir jamnya itu kalau misalnya diambil oleh konten lokal yang dianggap mungkin iklannya tidak bagus, tidak ini mereka pikirannya itu. Jadi kita bagaimana mengkomunikasikan antara kepentingan bisnis mereka dengan kepentingan masyarakat Bali daerah seperti itu. Okay. Dan inilah ya memang kita harus akui bertahap saja. Tidak bisa memang kita keras radikal seperti itu, tapi kita pelan-pelan. Dan ya saudara kayak kemarin ada yang sudah mulai, misalnya salah satu TV swasta nasional akan membuat acara Dharma Wacana atau mungkin Margaman itu, karena di program yang 10% itu tidak ada yang begitu dia. Makanya dia minta pertimbangan, Pak gimana kira-kira ini? Oh libatkan aja teman-teman YouTuber yang biasa syuting-syuting itu, kemudian silahkan komunikasi apakah di situ ada kepentingan ekonomi, mungkin apa namanya yang berproduksi kan perlu biaya sebagainya, silahkan di situ. Yang penting kontennya itu bagaimana melibatkan, kemudian potensi kearifan lokal Bali itu yang optimal bisa dilakukan. Oke, Pak Wakil, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ini sendiri, pendekatan seperti apa yang dilakukan walaupun baru hampir sebulan lebih ini dilantik Niki sendiri? Jadi gini Pak Karang, kita sepakat dengan teman-teman komisioner. Kita hampir setiap hari kita melakukan kunjungan ke teman-teman lembaga penyiaran. Kita juga berkomunikasi sangat intens dengan semua lembaga penyiaran. Inilah salah satu pola pendekatan. Kami datang ke lembaga penyiaran justru bukan hanya ingin mengecek, mengawasi, tidak. Kami datang sebagai tamu. Kami ingin juga menerima keluhan mereka seperti apa. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita ambil di KPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menata kelola ini. Sehingga tidak ada rasa, tidak berjarak. Oleh karena itu Pak Ketua selalu menyampaikan ke kita, mari jadikan KPID ini rumahnya lembaga penyiaran. Sehingga prestasi KPID itu bukan kepada teguran. Prestasi kita semakin tidak ada teguran dan penyiaran makin baik, itulah prestasi kita dan tugas kita sesuai dengan amanah yang diberikan oleh undang-undang kepada kita. Seperti itu Pak Karang. Jadi ada hal-hal yang sudah dilakukan, pendekatan. Kalau Pak Karang mungkin lihat kami di kantor kami juga sering berseliweran lembaga penyiaran, atau kami juga sering berseliweran di tempat-tempat lembaga penyiaran gitu. Dan ini komunikasi kita selalu kita buka dan kita tidak pernah. Pak Ketua udah pernah bikin surat resmi, paling telepon Pak saya mau ke sana loh, main, datang kita. Sambil ngobrol, sambil ngisi acara, sambil sosialisasi berkaitan dengan ASO dan digital itu gitu. Sambil ngobrol kita juga menerima masukan apa sih sehingga kita bisa berpikir ke depan seperti apa sih yang harus kita siapkan di KPID Bali, seperti itu Pak. Jadi tanggapan dari mereka juga sangat positif, positif sekali. Sangat bagus responnya. Jadi ada anggapan bahwa mohon maaf dengan petik kalau mereka takut, jadi kita akan jauh. Tapi dengan mereka bersimpati bahwa kita juga mau menyamperi mereka, datang mendengar keluhan, kita akan mendapat simpati dan kita bisa berpikir bersama siaran yang terbaik untuk masyarakat. Karena informasi itu adalah hak masyarakat. Oleh karena itu kami berpikir dari posisi itu ya kita ambil dengan Pak Ketua gitu. Jadi ketika Bapak Agus mendatangi lembaga penyiaran tersebut bukan, waduh ini akan ada apa ini, tetapi welcome sekali. Hampir saat ini, sampai hari ini. Jangan takut makan, banyak yang mengundang kita. Pak ayo dong datang sini, begitu jadinya. Padahal dulu kalau berpikir mungkin mohon maaf, kalau datang tuh dia takut sekali dia nyiapin bahan dan sebagainya lah. Kita bilang enggak usah lah, kita ngobrol aja, ngopi sebagainya. Apa sih yang kita bisa lakukan? Yuk kita sama-sama. Nah, seperti kita itu. hampir setiap kesempatan. Ya. Ke Singaraja ya mampir, ke Kelungkung kita mampir, kemana saja kita mampir. Intinya begini, kami ingin menjadi bagian dari sebuah lembaga penyiaran yang sehat dan baik untuk Bali, itu aja. Baik, intinya KPID jangan ditakuti. Jangan ditakuti. Mari kita komunikasikan. Bisa kita lakukan. Pak Ketua dan Pak Wakil, kita rehat kembali ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana bersama kurangi hoax menuju penyiaran sehat sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini, dialog khusus bersama KPID Bali bersama Kurangi Hoax menuju penyiaran sehat, masih bersama Ketua KPID Provinsi Bali Bapak Agus Astape dan Wakil Ketua KPID Provinsi Bali Ide Bagus Ketut Agung Ludro tentunya. Pak Agus, ini bukan hanya beberapa waktu lalu sedang gencar-gencarnya sosialisasi tentang program TV digital ini. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Harus beli TV barukah, kemudian harus membeli sesuatu alat untuk pindah program nantinya ke TV digital, Pak Gus. Ya, ini penting ini berkaitan dengan TV digital, Pak Madi. Satu, ini adalah bagian dari implementasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan tahun 2020. Jadi selama 2 tahun ini harus mempersiapkan diri untuk beralih ke digitalisasi penyiaran. Artinya ada program namanya ASO, Analog Switch Off. Jadi peralihan dari TV analog ke TV digital. Apa artinya itu? Artinya sekarang TV-TV analog yang ada sekarang ini, 15 siaran yang ada di Bali, akan pindah rumah dia. Pindah rumah ke digital. Kemudian bagaimana caranya pindah rumah itu? Tentu frekuensinya berbeda. Nah, kalau di Bali masyarakat tentu bagi TV-TV yang sudah ada digitalnya tidak perlu tinggal men-setting saja. Tapi bagi TV-TV yang sifatnya mungkin masih lama, tentu ada alat bantuan yang disebut dengan set-top box. Jadi STB itu adalah untuk memandu, untuk menerima dari siaran TV digital menuju ke TV kita di rumah. Jadi sebetulnya itu kalau program pemerintah di Bali ada namanya pemenang MUX ya, pemenang MUX multiplexing ini ada 4 TV di situ. Jadi ini ada kewajiban pemenang-pemenang MUX ini untuk melakukan pembagian set-top box seperti itu kepada masyarakat yang dikategorikan miskin atau yang kurang mampu. Itu ada jumlahnya total di Indonesia itu sekitar 6,7 juta. Tapi bagi masyarakat yang mampu tentu membeli alat itu. Nah, kalau sudah TV-nya digital tidak masalah. Jadi seperti yang di kita TV kita ini di logo ini kan ada bersih, jernih, canggih. Nanti memang betul TV digital itu akan jauh lebih bersih gambarnya, suaranya lebih jernih, kemudian teknologinya canggih. Indonesia merupakan negara yang 103 beralih dari TV analog ke TV digital. Ini boleh dikatakan sudah sangat belakang. Di negara-negara lain sudah menuju ke TV digital. Apa yang dimaksud dengan TV digital itu? Maksudnya TV digital kita hanya pindah rumah, bukan TV yang artinya bukan yang di medsos sebagainya, itu bukan. Jadi ini adalah yang pindah rumah. Jadi yakinlah masyarakat akan sangat diuntungkan dengan adanya TV ini. Tahapannya mulai adalah April 2022, itu tahap pertama mulai Bali akan pindah. Kemudian Agustus tahap kedua mulai. Terakhir adalah tanggal 2 November 2022. Itu terakhir sudah, nanti masyarakat yang ada sekarang ini sudah tidak bisa lagi nonton di TV yang ada sekarang ini. Karena begitu tetap misalnya frekuensinya tidak diubah, ya kosong, tidak ada siaran lagi. Jadi harus beralih ke TV itu. Jadi ini nanti dengan sendirinya akan beralih. Dan jadi ini program pemerintah bagian dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu, dan yakinlah nanti suaranya dan memang teknologinya jauh. Jadi keuntungan apa yang didapatkan masyarakat nantinya ketika beralih ke TV digital itu sendiri? Bagus. Nah, dari keuntungan jelas dari sisi gambar bagus, suara bagus, dan itu akan lebih beragam. Jadi dari pemenang MUX itu misalnya salah satu TV menang MUX ada misalnya dia satu frekuensi itu, satu kanal itu bisa 8 frekuensi. Ada misalnya anggap salah satu TV menggunakan 4 kanal. Ini ada TV yang khusus budaya, seperti maaf misalnya kita sebut TVRI misalnya. TVRI ada, dia TV nasionalnya ada, TV lokalnya ada, TV budayanya ada, di spotnya ada, berarti 4. Ini lagi 4, ini kosong ini lagi 4 ini kosong, bisa misalnya nanti masuk TV-TV baru bisa masuk di sini. Yang khusus TV pendidikan, khusus TV anak-anak, khusus TV apa, ya seperti kita nonton di menggunakan TV-TV kabel inilah seperti itu. Anggap dari 4 pemenang MUX yang ada di Bali, kalau masing-masing MUX itu dapat 8 kanal, berarti kan 4 kali 8 ada 24 siaran TV nanti di Bali. Kalau sekarang kan ada 15. Nah, berarti beragam sekali. Itu namanya diversity content. Jadi keberagaman konten. Dan bahkan ada diversity ownership, keberagaman kepemilikan. Jadi di situ nanti teman-teman masyarakat kita akan beragam sekali mendapatkan siaran apapun, dan lama-lama kan masyarakat kita akan tersegmentasi pasarnya.
oh saya mau nonton TV yang sifatnya olahraga aja lah, dia nonton sport aja. Saya Jadi nonton, banyak pilihan bagi banyak masyarakat. pilihan, dan itu pasti akan banyak potensi yang dilibatkan di lokal sendiri, SDM-nya, Baik. PH-nya, kemudian siarannya banyak sekali, dan itu tantangan kita dan peluang kita di masa yang akan datang. Jadi masyarakat bisa mempersiapkan dari sekarang. Iya, Baik. saya lihat ada beberapa kawan-kawan kita di Bali yang sudah nanya, Pak, saya mau bikin TV kira-kira nanti dengan TV digital, oh dia sudah mempersiapkan diri. Oh bisa, bagus sekali. Malah memang untuk sementara kan pasti TV-TV yang exciting yang sudah ada ini dulu dialihkan ke situ. Tentu yang kanal-kanal yang kosong itu pasti diperuntukkan untuk yang baru-baru. Bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, jadi sebetulnya kan logikanya begini, kalau dengan TV analog itu frekuensinya banyak, boros dia, kemudian sekarang diciutkan menjadi ini, menjadi angkat 10, ini sekarang jauh lebih bagus. Sisanya ini nanti bisa dipakai untuk kepentingan lain, misalnya Badan Penanggulangan Bencana, ini kan ada 5G dan sebagainya, frekuensi ini bisa digunakan untuk yang lain oleh Jadi negara. ketika sudah beralih ke TV digital ini iurannya akan ada iuran tambahannya kah? Sementara yang saya tahu belum ada lah. Oke, Nah, baik. jadi ya itu memang sebetulnya masyarakat berat atau tidak. Mungkin bagi sebagian yang tidak masuk kategori misalnya dapat set top box itu, ya memang harus beli dulu alatnya. Ya itu mungkin harganya tergantung dari pabrik dan sebagainya lah. Baik. Pak Wakil, ini kan KPID Bali juga akan menggelar suatu hajatan yaitu Anugerah Penyiaran Bali. Ini apa latar belakang dilaksanakan Anugerah Penyiaran Bali ini sendiri, Pak? Gini Pak Mode. Jadi kita juga harus memberikan apresiasi kepada teman-teman lembaga penyiaran yang sudah melakukan penyiaran dengan baik. Dan kami juga dengan Pak Ketua yang melakukan penilaian bukan kami, adalah dari orang-orang yang memang memiliki keahlian dan orang-orang independen. Mohon maaf ini, saya komisioner, sampai hari ini pun saya belum tahu siapa yang nominasi, siapa yang menang, saya belum tahu. Dan itu masih dipegang oleh jadi Pak Agus mungkin udah tahu, Pak Agus belum kan? Sama. Kita sepenuhnya kita serahkan. Jadi mekanisme dan pola Anugerah Penyiaran Bali 2021 ini sendiri seperti apa? Iya, polanya begini. Ada beberapa kriteria penilaian yang kita sampaikan kepada lembaga penyiaran untuk TV dan radio. Ada kriterianya sekian. Kita penilaiannya dilakukan oleh orang yang berkompeten, tidak ada sama satu pun dari kami. Itu ada dari lembaga kampus, ada praktisi, ada juga dari teman seniman, teman-teman media, semua terkolaborasi di dalamnya. Dan Pak Ketua kami sepakat dengan kita semua, kita serahkan semua urusannya kepada mereka. Nanti saatnya kita minta hasilnya. Karena hasil itu harus dipertanggungjawabkan oleh juri yang memberikan nilai. Kami hanya menjadi ruang fasilitasi untuk memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran yang sudah dengan usahanya secara maksimal memberikan informasi yang baik kepada publik. Karena harapan kami lembaga penyiaran itu sebagai tempat hiburan, pendidikan, perekat sosial, pelestarian budaya. Semua aspek itu bagian dari yang harus diberikan penilaian. Kalau mereka baik, kenapa kita tidak hargai? Agar lebih maju gitu. Pak Ketua KPID Bali ini sendiri, Pak Agus, bagaimana peran pemerintah? Bapak melihat peran pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat ini dalam menjaga dunia penyiaran di Bali ini sendiri, Pak? Peran pemerintah tentu sangat banyak dan sangat mendukung, positif sekali ya. Karena lembaga penyiaran seperti kita ini KPID kan tentu harus bersinergi dengan pemerintah, siapapun pemerintahnya termasuk Pemprov Bali, dan kita sangat sevisi agar bagaimana pemerintah sekarang ini menuju Bali era baru kita dukung bersama-sama dari sisi dunia penyiaran ya, karena bagaimanapun juga visi pemerintah itu tentu adalah pengejawantahan dari aspirasi masyarakat ya. Karena kita adalah politik negara. Jadi kalau kita tidak menghargai pemerintahan yang direpresentasikan oleh negara, kemudian melalui pemerintahan daerah, tentu kita tidak akan bisa bersinergi. Jadi lembaga-lembaga yang ada ini kan tujuannya muaranya satu, bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, masyarakat yang lebih baik melalui peran dari pemerintah. Dan selama ini luar biasa peran pemerintah
khususnya pemerintah Provinsi Bali, dan kita selalu sampaikan kepada masyarakat, yuk ini program pemerintah seperti ini, siapapun pemerintahnya, mari kita dukung sama-sama dengan menjaga dunia penyiaran. Peran kita kan di dunia penyiaran, TV maupun radio, dengan cara menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya positif, yang kondusif, yang bisa mendukung bagaimana pemerintah kita bisa bekerja dengan baik, kemudian bagaimana masyarakat juga bisa berpartisipasi, dan ada sinergi yang baik, dan inilah peran kita untuk mengkomunikasikan. Oke, baik. Singkat saja Pak, harapan Bapak sebagai Ketua KPID Bali yang baru dilantik sebulan yang lalu ini sendiri untuk menjaga dunia penyiaran sehingga hoax bisa dikurangi menuju penyiaran sehat, Pak. Ya, harapan kami tentu lembaga penyiaran terus-menerus melakukan literasi pendidikan kepada diri sendiri sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara ya membekali diri, kemudian sering berkomunikasi, dan memang betul-betul melakukan penyaringan terhadap informasi-informasi yang muncul. Karena kalau salah tentu akan berakibat tidak baik. Dan saya yakin lembaga penyiaran di Bali komitmennya sama dengan kita, menciptakan penyiaran yang sehat menuju masyarakat Bali yang cerdas dan berkualitas seperti itu. Baik, kita tunggu ini program-program berikutnya dari Ketua KPID dan wakil dan rekan-rekan di KPID Bali ini sendiri untuk menuju penyiaran yang sehat ini sendiri. Baik, terima kasih. Pak Agus Astape, Pak Agus Ludrus, terima kasih sudah terima kasih. sore hari ini. Saya Made Sekudang Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, Om Santi, Santi, Santi. Santi.